Beralih ke Jawa Timur, saudara, seorang siswa baru SMP di Kabupaten Blitar menjadi korban perundungan dan penganiayaan saat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Aksi perundungan terjadi karena balas dendam. Korban sering melakukan perundungan ke teman satu kelasnya. Inilah video perundungan di salah satu SMP negeri di Kabupaten Blitar. Korban dikeroyok dan dianiaya oleh sejumlah kakak kelasnya. Kami sengaja mengaburkan visual karena mengandung unsur kekerasan. Peristiwa berawal saat korban mengikuti kegiatan MPLS dan diajak kakak kelasnya ke kamar mandi. Di tempat itu, korban dianiaya oleh kakak kelasnya. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar di beberapa bagian tubuh. Total ada 14 siswa yang terlibat dalam aksi perundungan itu. Polisi bilang, perundungan terjadi karena korban juga sering melakukan hal yang sama ke teman satu kelasnya. Kakak kelas kemudian melakukan pembalasan. Korban ini awalnya berada di sekolah, kemudian dijemput oleh kakak kelasnya, kemudian dibawa di dekat kamar mandi, kemudian yang bersangkutan dilakukan bullying dan dilakukan pemukulan sekitar 14 anak sekolah. Nah, hal tersebut kami sudah melakukan upaya penanganan dengan serius. Untuk penanganan tersebut diantaranya adalah melakukan fair terhadap korban, permintaan visum pada korban, melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi termasuk dari pihak sekolah. Terkait kasus ini, unit PPA Satreskrim Polres Blitar pun memeriksa sejumlah pihak, termasuk pihak sekolah dan siswa yang terlibat. Sekolah seharusnya jadi tempat yang aman untuk belajar mengajar, bukan tempat ajang kekerasan. Ismail Hasan, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Pengadilan Agama Cibinong kelas 1A bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bogor melaunching inovasi layanan jemput asa. Acara yang digelar di Gedung Serbaguna 1, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor ini dihadiri Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Sutarno dan Direktur Teknis Justisial dan Mutasi Hakim Badilak Mahkamah Agung yang diwakili Akhyar Sidik. Hadir pula unsur Forkopimda Kabupaten Bogor. Ketua Pengadilan Agama Cibinong kelas 1A Baik Halkiah bilang, selain launching inovasi layanan jemput asa, juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bogor yang mendapat respons positif dan dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat. Alhamdulillah ini inovasi yang dinanti-nanti memang oleh masyarakat. Layanan jemput asa itu meliputi kita akan melaksanakan tentang sosialisasi transparansi biaya pengadilan agama ya. Artinya panja biaya perkara yang kita akan support masyarakat supaya tidak kena calo. Yang kedua pelaksanaan dari pengantaran kepada kaum rentan ketika kaum rentan meminta menyelesaikan perkaranya di pengadilan agama, kemudian sekembalinya dari pengadilan agama tidak mempunyai transportasi, kami siap untuk mengantar ke rumah masing-masing. Launching layanan jemput asa ini bertujuan untuk lebih mendekatkan diri antara pengadilan agama dengan masyarakat dengan sistem jemput bola. Nantinya dengan inovasi ini, sidang tidak lagi harus terpusat di Cibinong karena memungkinkan perkara disidangkan di wilayah kecamatan, sehingga mampu mengurai kepadatan perkara yang ada di Pengadilan Agama Cibinong kelas 1A serta memutus mata rantai percaloan. Berarti ada sekitar 9 ribuan perkara perceraian di setiap tahun ini di Kabupaten Bogor. Kalau kita hitung itu per hari bisa sampai 40. Nah, ini saya kira dengan kondisi seperti ini, dengan rentang kendali kita yang cukup panjang, karena luas wilayah, kita sangat luas, kemudian jumlah yang banyak, maka pelayanan itu harus didekatkan kepada masyarakat. Masyarakat harus mengenal jauh tentang bagaimana pengadilan agama ini. Inovasi ini diharapkan menjadi langkah konkret, menghadirkan keadilan yang lebih merata dan mudah diakses oleh masyarakat Kabupaten Bogor, serta menjadi model layanan jemput bola di sektor peradilan agama di Indonesia.
Hingga kini gaduh kasus ijazah Jokowi belum juga selesai. Usai kasusnya naik ke penyidikan, Roy Suryo CS mengajukan surat permintaan gelar perkara khusus ke Polda Metro Jaya. Sebenarnya kemana ujung kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini? Kami akan membahasnya dalam dialog usai jeda bersama rekan saya, Adisti Larasati. Renovit dengan 26 vitamin